duduk. Shalom. Saya diberikan judul tema House of God, betul ya? Temanya, itu tema bulanan. Tema bulanan, oke. Oke, House of God itu berarti rumah Tuhan toh. Ya. Kalau di perjanjian lama itu rumah Tuhan itu dibentuknya secara fisik. Ya, tadi pagi kita membahas tentang semua yang secara fisik itu kemudian diubah sama Tuhan, yang dari luar diubah ke dalam. Jadi contohnya misalnya pengorbanan, waktu cara manusia untuk taat kepada Tuhan itu dengan sistem pengorbanan di perjanjian lama. Jadi kalau misalnya orang kaya harus membawa lembu sama sapi, kelas menengah itu membawa kambing domba, kelas yang paling bawah burung tekukur. Apa yang mereka lakukan adalah mereka membawa kepada mediator, belum ada Yesus, mediatornya imam besar. Nah kemudian mereka akan lakukan sebuah upacara singkat. Yang berdosa ini akan menaruh tangannya di atas hewan tersebut, di kepalanya biasanya. Nah, ada terjadi sebuah doa pengakuan biasanya, dan seolah-olah doanya tertransfer kepada binatang itu. Baru setelah itu binatangnya dikorbankan. Jadi sistemnya pengorbanan namanya. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru, ini diubah. Yang namanya pengorbanan itu diubah yang namanya ketaatan. Makanya di 1 Samuel 15 ayat 22, Hosea 6 ayat yang ke-6, itu mengatakan pengenalan akan Allah itu melebihi dari segala korban-korban bakaran. Jadi ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan, itu maksudnya. Makanya dikatakan apabila engkau melihat wanita dan sudah menginginkannya, engkau sudah sama dengan berzina. Padahal belum secara fisik melakukan perzinahan. Apabila engkau membenci saudaramu, engkau sudah sama dengan pembunuh. Padahal belum melakukan pembunuhan secara fisik. Jadi yang dilihat sama Tuhan inside out, dimasukin di dalam sini. Ya. Jadi ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Pengorbanan kita tuh apa sih kalau zaman sekarang ini? Datang ibadah, kasih persembahan, ikut pelayanan, itu mengorbankan waktu, talenta, uang, dan lain sebagainya misalnya. Gak ada artinya. Gak ada artinya. Tanpa disertai sama ketaatan. Ya. Kemudian ada prinsip lagi yang lain namanya bait Allah. Bait Allah didirikan oleh Salomo, bait Allah didirikan oleh beberapa raja setelah itu. Bait Allah itu seringkali diteruskan sama jemaat pada saat ini, dipikirnya kita beribadah rumah Tuhan itu adalah ini, gedung ini. Bukan. Setelah tirai itu dihancurkan ketika dia mati di kayu salib, hubungan manusia dengan Bapa di surga sudah tidak ada penghalang. Berarti yang arti gereja atau rumah Tuhan pada saat ini adalah teman-teman dan saya. Arti kata eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Ini apa dong kalau gitu? Gedung gereja. Rumah Tuhan, ini di dalam sini. Dalam sini ini rumah Tuhan. Berarti kalau kita berani mengatakan bahwa saya mau belajar soal rumah Tuhan, kita harus mengerti prinsip ibadah. Ibadah berarti kalau saya rumah Tuhannya, saya bait Allahnya, saya gerejanya nih di dalam sini, berarti ibadah saya tidak bisa stop. Karena saya gerejanya. Jadi kalau kita merasa bahwa rumah Tuhan di tempat ini adalah rumah Tuhan, betul itu kita katakan rumah Tuhan. Rumah Tuhan ketika kita ada di sini. Ketika nanti teman-teman pulang dari tempat ini kosong ya hanya sekedar gedung. Bait Allahnya ya ini. Kita membawa bait Allah di dalam sini. Berarti ketika nanti doa berkat disampaikan, ibadah jalan terus. Ketika kita masuk ke dalam rumah, ibadah jalan terus. Formatnya beda. Di sini formatnya begini kan. Ada persembahan, kemudian ada firman, ada praise and worship gitu ya. Ada pengumuman nanti di akhir, ada doa berkat dan lain sebagainya. Nanti ketika masuk ke dalam rumah, formatnya berbeda. Mengasihi orang tua, suami, istri, siapapun yang kita tinggal dengan mereka, kita memberitahu kepada mereka bahwa saya ini sopan, saya ini anak Tuhan, dan saya melakukan ibadah semestinya. Kalau saya fungsi saya sebagai anak, saya belajar fungsi saya sebagai anak itu apa. Kalau saya adalah suami, saya belajar fungsi saya sebagai suami apa, atau istri dan lain sebagainya. Atau saya orang tua, saya belajar fungsi saya sebagai orang tua apa. Itu ibadah. Ibadah jadi gak bisa stop. Jadi gak bisa kotak-kotakin Tuhan, dan kita katakan begini, tadi saya udah ibadah. Betul tadi saya udah ibadah, tapi itu ibadah di dalam gedung gereja. Sekarang ibadah saya berjalan terus, apalagi kita gedung gerejanya ini, ruangan gereja kita ini ada di dalam mall. Kita keluar dari tempat ini langsung kita masuk ke dalam mall. Justru itu tempat bagi kita untuk berkhotbah kepada banyak orang tanpa kata-kata. Gimana caranya Pak? Contoh, kita ke rumah makan di bawah ke restoran, bersihin mejanya. Tapi kan ada petugasnya Pak, betul. Saya tetap bersihin mejanya, kenapa? Karena saya adalah warga kerajaan surga. Saya sedang berkhotbah kepada banyak orang tanpa kata-kata. Salah satunya ngapain? Saya belajar ngantre. Orang Indonesia paling gak bisa ngantre. Amin. Amin duluan saya. Kalau lift kebuka, ya, pencet tombol liftnya, persilahkan yang dari dalam keluar dulu. Oke? Kita yang nunggu di luar. Kita belajar ngantre namanya. Kalau
kita udah pencet tombol lift dan liftnya masih ketutup juga, berarti liftnya rusak, puji Tuhan kita nggak masuk. Betul dong? Belajar ngantri, saya di airport suka sampai negor seorang bapak, gubrak-gubrakan kalau mau masuk boarding itu, kalau di airport. Sampai saya bilang, Pak, itu nomor di boarding pass Bapak adalah tempat duduk, bukan tempat berdiri. Saya pastikan kepada Bapak bahwa Bapak ketika nanti masuk ke dalam pesawat, Bapak dijamin ada tempat duduk. Jangan ketakutan gak dapat tempat duduk sampai serobot-serobotan. Ini bukan bus kota, Bapak tidak boleh bahkan berdiri di dalam situ. Nanti pasti duduk. Iya benar juga ya Pak. Ya udahlah Pak, ngantri lah Pak. Piye toh Pak. Istri saya lebih berani ketika ada antrean di Indomaret dan tiba-tiba ada bapak-bapak yang nyelak. Ditegur sama dia, Pak ngantri dong. Bapaknya bilang gini, ya ampun Bu, cuma 1 botol aku aja Bu. Nggak bisa gitu Pak, ngantri harga yang lain. Waktu dia tegur, semua satu antrean pada negur dia. Pak ngantri Pak, Mbak jangan dilayani Mbak. Rame Indomaret. Waktu dia pulang dia cerita sama saya. Aku marahin tadi bapak-bapak tuh di Indomaret. Kamu berani banget sih? Iya dong, kalau ada apa-apa kan tinggal panggil kamu. Enak aja, emangnya aku preman apa panggil-panggil aku. Tapi itulah yang namanya sedang berkhotbah, yang sedang memberitakan firman, yang sedang kasih tahu sama orang bahwa saya ini bertanggung jawab, saya ini rumah Tuhan soalnya. Masuk ke tempat pekerjaan, saya tetap ibadah di sana. Tapi Pak, saya terganggu kesejahteraan saya di sana. Saya tidak diperhatikan di sana, biarin aja, nggak apa-apa. Saya bekerja buat kerajaan surga kok. Berarti saya tidak akan curi waktu. Saya akan tetap berkilau dimanapun saya ditempatkan Tuhan. Itu baru namanya ibadah, itu baru namanya luar biasa. Karena ketika saya mengambil keputusan untuk berkilau, walaupun saya ada di tengah-tengah sampah, yang namanya berkilau di tengah-tengah sampah pasti menarik perhatian toh. Lama-kelamaan pasti ada orang yang lihat, ih kenapa ini ada berlian di sini, dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Promosi datang daripada Tuhan. Kalau saya punya usaha juga begitu, saya tidak akan tipu orang, saya akan bayar pajak on time, itu ibadah saya soalnya. Makanya saya suka sedih ketika orang mulai masuk hari Minggu dan mereka katakan begini, hari kudus. Terus tulis di statusnya, kudus mode. Apa sih? Jadi mentang-mentang hari Minggu dia kudus. Nanti kalau nggak hari Minggu gimana? Pak ini kan hari luar biasa Pak, harinya Tuhan. Lah Senin sampai Sabtu apa? Beda Pak, itu hari kerja. Ya, itu hari Tuhan juga. Sama aja gitu. Kita berani bilang saya rumah Tuhan, saya mau belajar tentang rumah Tuhan. Saya rumah Tuhannya. Berarti saya yang tanggung jawab. Dimanapun saya berada, saya bertanggung jawab untuk menularkan budaya kerajaan surga. Kenapa? Karena pada awalnya manusia ketika diciptakan tidak pernah diberikan surga. Manusia diberikan bumi untuk dikolonisasi. Kan sistem kerajaan. Sistem kerajaan surga itu begitu, harus betul-betul ditelaah sampai betul-betul dibongkar tuh artinya apa? Supaya kita ngerti. Saya dipanggil untuk mengkolonisasi bumi. Coba lihat Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 coba lihat. Kejadian 1 ayat 26. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, perhatikan kalimat ini. Supaya siapa? Mereka, bukan supaya kita. Dia nggak ikut-ikutan, supaya mereka. Supaya mereka berkuasa atas apa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita ditugaskan untuk diberikan otoritas atas bumi ini. Mengkolonisasi bumi itu artinya menularkan budaya kerajaan surga. Dimanapun kita berada. Kan warga kerajaan. Makanya di abad ke-16, ketika raja berhasil mengirimkan anaknya bilang begini, saya kapan dapat tahta? Nggak bisa, saya kan masih hidup. Papanya bilang begitu. Kamu saya kasih negara namanya Brazil, dari Portugal nih. Kamu kolonisasi di sana. Kolonisasi adalah kamu menularkan budaya kerajaan pusat, kerajaan Portugis. Makanya kenapa Brazil sekarang bahasanya Portugis. Dimanapun kita ditempatkan sama Tuhan, kita harus menularkan budaya kerajaan surga. Bagaimana caranya? Sebagai rumah Tuhan, saya nggak bisa stop ibadah. Itu maksudnya, itu baru dahsyat. Itu baru luar biasa namanya. Ya, Filipi 2 ayat 5-7 mengatakan begini. Perhatikan ini yang Yesus lakukan. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Yesus membuat dirinya, ya, menyatakan kepada dirinya bahwa saya yang setara dengan Allah mengambil rupa manusia, menyesuaikan diri dengan manusia supaya pesan aku bisa tersampaikan kepada mereka. Nah ini prinsip yang harus kita mengerti. Sekarang saya sebagai bait Allah, dimanapun saya berada, bagaimana caranya supaya saya bisa influence orang-orang di sekitar saya, mempengaruhi mereka, mempengaruhi lingkungan saya. Pertama adalah prinsip ini prinsip yang luar biasa, nanti Paulus juga menuliskan, saya bagikan ayatnya. Penyesuaian diri selalu akan menimbulkan yang namanya hubungan. Penyesuaian diri selalu menimbulkan yang namanya hubungan. Hubungan selalu menimbulkan yang namanya kepercayaan. Kepercayaan selalu menimbulkan level yang paling dahsyat, pengaruh. Contoh ya.
Prinsip ini adalah prinsip yang dipakai secara tidak langsung sama dunia. Karena semua kehidupan dan tatanan dunia itu mau tidak mau mengikuti karya firman Tuhan. Jadi mereka nggak sadar sebenarnya. Contoh, misalnya Pepsodent masuk ke Indonesia, dia dari produk luar ya. Saya nggak tahu Pepsodent produk luar atau tidak. Kalau nggak salah di Unilever kalau nggak salah gitu. Ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka akan menyesuaikan diri. Tujuannya untuk mempengaruhi supaya kita beli. Tujuan akhirnya. Prinsipnya sama seperti Alkitabiah. Mereka akan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri bagaimana caranya? Mereka akan pasang iklan. Mereka akan pakai tagline-nya dengan bahasa lokal. Mereka akan pakai model-model orang Indonesia. Menyesuaikan diri toh. Setelah menyesuaikan diri, kita lihat iklannya berkali-kali, timbul hubungan. Kita dengan produk itu, mulai timbul hubungan. Lama-kelamaan karena dibombardir terus dengan iklan itu, timbul level yang berikutnya, saya mulai percaya sama brand ini. Sama merek ini. Ketika satu hari saya masuk Indomaret, bersama dengan teman saya, dia mulai bertanya begini, odol yang bagus mana ya? Pepsodent dong. Emang kamu pernah coba? Belum. Loh, kok kamu bilang bagus? Ya kayaknya bagus, iklannya di mana-mana. Nah, kita akhirnya beli. Influence. Itu maksudnya. Dan itu yang terjadi di mana-mana. Ketika saya belajar untuk menjadi seperti, itu berarti saya belajar toleransi. Ini yang Paulus katakan. 1 Korintus 9, ayat 19 sampai 20. Mengatakan begini. 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Supaya aku bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Caranya bagaimana? Ini dia. Ini yang saya katakan tadi. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Menjadi seperti orang Yahudi. Ya. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya gini, menjadi seperti itu artinya toleransi. Kalau menjadi itu kompromi. Saya punya teman-teman yang nakal di sekolah. Saya punya teman-teman pergaulan saya yang kalau saya beberapa kali ketemu sama mereka omongannya kotor. Saya menjadi seperti mereka bukan berarti saya ikutan ngomong kotor. Kalau saya menjadi mereka, saya ngomong kotor. Kalau saya menjadi seperti mereka, saya bergaul dengan mereka, tetapi saya tidak menjadi mereka, saya menjadi seperti berarti saya tidak menghakimi mereka. Saya bergaul sama mereka. Dan saya mengerti karena saya diberikan hikmat sama Tuhan untuk bahasanya mereka. Bukan bahasa kotor, bukan. Bahasanya begini, ini contohnya. Saya datang ke tengah-tengah mereka, ada orang-orang sekelompok seperti begitu, saya tidak akan bawa firman Tuhan. Menurut firman Tuhan, kamu semua masuk neraka. Nggak akan ditemenin dan mereka tidak akan dengar kita. Caranya gimana Pak? Oh kita gampang berteman misalnya, bergaul pelan-pelan sama mereka. Memberitahu kepada mereka bahwa ini loh hidup saya tanpa saya mengeluarkan apapun tentang firman Tuhan misalnya. Saya menunjukkan kepada dia bahwa saya anak Tuhan. Oh banyak contohnya. Makanya ketika saya bicara sama anak saya yang paling kecil waktu mereka masih kecil-kecil, saya kalau bicara sama anak kecil, kalau kita bicara sama anak kecil kan begini. Halo, apa kabar? Iya kan? Apakah kita menjadi anak kecil? Tidak, kita menjadi seperti anak kecil. Betul nggak? Supaya mereka mengerti bahasanya. Waktu saya ngomong sama anak-anak waktu mereka masih kecil, ngomongnya begitu. Halo, udah mandi? Udah, katanya gitu. Yuk doa yuk. Terus mereka doa, amin. Itu bahasanya mereka, lucu-lucuan aja sama mereka. Bahasa itu saya nggak bisa pakai sama istri saya. Halo sayang. Halo sayang. Gak bisa, bahasa saya sama dia beda lagi. Saya punya bahasa sama dia saya menikah sama sahabat saya. Saya punya teman ngobrol, itu bahasa cinta saya. Sama anak saya yang pertama, saya juga punya bahasa cinta sama dia. Dia sekarang sudah 19 tahun, dia sudah kuliah, dia bertanggung jawab. Karena waktu masih kecil saya punya dating time sama anak saya yang perempuan. Dating time itu berarti apa? Gak ada yang ikut. Waktu adiknya pun ada juga adiknya gak ikut, cuma saya berdua sama dia. Dari pendeknya segini, dari 4 tahun, 5 tahun terus sampai dewasa. Saya punya dating time berdua sama dia. Terus ngapain? Saya ke mall berdua, dia buat PR, kita ngobrol. Saya belajar apa? Saya belajar Hello Kitty. Saya belajar Princess Disney. Saya belajar Powerpuff Girl. Saya sampai hafal dulu namanya ada yang Buttercup sama siapa lo, dua lagi tuh. Hah, siapa? Blossom, yes betul. Haleluya. Tahu ngerti firman ini, ngerti firman dia. Itu saya belajar. Waktu sampai ada filmnya saya nonton sama dia. Apakah saya bosan nontonnya? Ya jelas lah, ngantuk-ngantuk begini. Saya nggak suka kok. Tapi itu saya harus ngerti, saya belajar Barbie, ngobrol sama dia sampai seru-seruan. Dan apa yang terjadi? Waktu dia menginjakkan umur 13 tahun, di depan rumah,
Sebelum kami masuk rumah, dia bilang, Dad, turn off the engine, matikan mesinnya. Terus dia tanya gini sama saya, Dad, when was the first time you fell in love? Kapan pertama kali Daddy jatuh cinta? Saya yang dulunya bekas bandel langsung tahu anak saya kenapa ini. Aduh, Tuhan, jatuh cinta nih anak gua. Saya bilang waktu masih SD, Daddy masih ingat ceweknya siapa? Ya masih lah, namanya masih ingat, masih. Kasih tahu nggak sama dia? Ya enggak lah, malu masih SD kok. Terus hening di mobil. Tiba-tiba dia ngomong gini, Dad, aku punya perasaan seperti begitu. What should I do? Aku harus ngapain? Nangis saya, nangis. Anak 13 tahun, kalau lagi jatuh cinta, nggak mungkin orang tuanya dikasih tahu. Ada amin? Pasti amin semua. Orang tua kalau perlu terakhir, kalau perlu nggak usah tahu. Malu. Kenapa anak saya tanpa saya tanya ngasih tahu sama saya? Penyesuaian diri, dating time. Sampai di hari itu Roh Kudus bicara gini, yang kamu tabur, yang kamu investasi waktu dalam hidupnya, kamu menuai hari ini. Nangis saya. Kita ngobrol akhirnya. Sekarang dia 19 tahun. Dia suka sama siapa aja di telepon, dia di luar negeri, dia telepon saya terus. Lihat aku begini, ngobrol terus sama saya. Dekatnya luar biasa. Dan saya gak pernah khawatir. Karena waktu SMA, waktu SMP ketika dia melakukan kesalahan, saya gak usah tanya, dia kasih tahu sama saya. Adiknya beda lagi, adiknya cowok. Saya belajar apa? Saya belajar main Lego, sampai saya ketagihan juga beli Lego. Itu karena dia awal-awalnya. Saya belajar apa? Saya belajar yang beda lagi, dia nontonnya beda. Oggy and the Cockroach. Tahu? Satu film cuman begini. Betul, suka nonton ya? Suka ya? Wah. Itu luar biasa itu. Itu kecoa ngomong sama kecoa. Bahasanya kecoa. Tiba-tiba satu hari dia bilang begini, Dad, itu ada filmnya. Oh my God, ada filmnya. Berarti saya harus nonton sama dia 1,5 jam. Ketiduran saya. Itu bahasa sama mereka. Jadi sekarang apa? Dia dekat sama saya. Sekarang kakaknya udah gak ada, dia sudah 12 tahun. Saya juga mempengaruhi dia, saya suka main basket. Sekarang kita sama-sama main basket. Saya ajak dia nonton Kobe Bryant waktu the last season, sebelum dia pensiun dari Lakers. Kita nonton sama-sama. Kemarin waktu Kobe Bryant meninggal, kami berdua diem-dieman di mobil. Sampai kami berdua sedih-sedih berdua. Karena kami sharing banyak momen-momen bersama-sama. Penyesuaian diri melahirkan hubungan. Hubungan melahirkan kepercayaan. Ujungnya pengaruh. Ada temenmu yang nyebelin, yang kelakuannya buruk, temenin aja. Gak usah langsung kasih firman, temenin aja. Minta sama Tuhan hikmat. Kalau mereka punya masalah di rumah, minta hikmat supaya aku bisa kasih pengaruh sama dia. Kalau ada orang nyebelin dalam hidup ini, jangan didoain mati ya. Jangan didoain mati. Tuhan, kenapa orang yang baik-baik pada mati, yang nyebelin pada tambun, tambah gemuk, udah gitu tambah nyebelin Tuhan. Gak apa-apa, biarin aja. Tuhan membiarkan orang-orang itu ada dalam hidup kita, supaya itu yang merubah hidup kita. Ya biarin aja, mereka gak akan mungkin bisa dirubah, kitanya yang berubah. Saya belajar lebih sabar, lebih murah hati daripada tahun lalu, sayanya yang berubah, amin. Jadi bagi saya orang-orang nyebelin adalah lembaran tes. Sayanya yang harus berubah, oke. Ada 12 juta motor di Jakarta, itu lembaran tes saya. Wah kalau bawa motor ngeri-ngeri sampai nyalip-nyalip mobil, saya pernah saya gituin. Karena kaget kan, dia berhenti buka helm, apa lo? Ayo digituin, ayo harus ngapain, hamba Tuhan harus ngapain, ayo. Hamba Tuhan punya daging juga, setengahnya Manado, ayo. Makan cabai juga, ada darah panas juga, ayo. Emangnya kita hidup dalam ruang ngawang-ngawang begini enak aja. Ini daging juga, manusia juga. Istri saya punya paspor yang paling hebat, dia pegang kaki saya. Udahlah sayang, jangan-jangan dia jemaat. Kalau saya dengar kata jemaat langsung saya lulus. Iya ya, jangan-jangan dia dimarahin sama bininya tadi pagi. Atau dia baru dipecat dari pekerjaannya. Semua motor-motor yang nyebelin selalu istri saya bilang, itu jemaat. Sampai saya bertanya, ini jemaat gereja mana, kurang ajar semua. Tapi akhirnya saya sadar, ini saya gak bisa ngubah mereka. Saya tidak akan pernah bisa ngubah mereka. Saya yang harus berubah. Jadi bagi saya, mereka adalah lembaran tes. Sampai satu hari mereka ada yang nyalip-nyalip mobil saya. Istri saya bilang gini, loh kok kamu diam aja? Kenapa emang? Itu motor kurang ajar banget barusan. Kamu diam? Iya ya kok diam aja ya? Dagingnya mati. Yang memvalidasi bahwa saya lulus dan naik kelas, orang terdekat dengan saya. Sekolah kehidupan, terus sampai Yesus datang. Orang terdekat dengan kita yang akan bilang, kamu lulus, kamu hebat, kamu luar biasa. Sekolah kehidupan. Sayanya yang berubah, bukan dia. Jadi orang-orang yang nyebelin lembaran tes, kalau mereka cuap-cuap di depan kita dalam hati, ya lembaran tes, aku yang berubah. Jangan dikasih tahu juga, kamu lembaran tes, nanti tambah marah dia. Lembaran tes pokoknya, sayanya yang harus berubah. Beberapa tahun yang silam, ada seorang pria yang sangat suka dengan seorang wanita. Dan wanita ini suka makan bakso dan pria ini tidak suka makan bakso, tapi dia berusaha untuk memenangkan hati perempuan ini dan kemudian dia berkata kepada perempuan ini, udahlah aku temenin makan bakso. Perempuannya bilang, kamu ntar ngapain kalau aku makan bakso? Nggak apa-apa, aku duduk memandang wajahmu udah cukup. Gombalnya luar biasa.
Pria ini cukup jago dalam hal ini ya, romance ya, jago nih pria. Kemudian ditemenin makan bakso, penyesuaian diri, dia nggak suka penyesuaian diri, ditemenin makan bakso. Habis penyesuaian diri timbul yang namanya hubungan. Akhirnya setelah 3 bulan dibilang gini, mau gak kamu jadi pacar aku? Mau dong. Habisnya kamu setia temenin aku makan bakso. Setelah terjadi hubungan, ditemenin makan bakso sampai 1,5 tahun. Dan akhirnya timbul level yang berikutnya, kepercayaan, oh dia percaya sama cowok ini. Di level yang percaya ini, cowoknya bilang begini, mau gak kamu nikah sama aku? Mau dong. Perempuan itu akhirnya berhasil dipengaruhi sama cowok itu. Akhirnya mereka menikah. Ketika mereka menikah, tamu-tamu diundang. Dan ketika tamu-tamu diundang, mereka makan bakso. Mereka punya anak-anak, anak-anak mereka dikasih makan bakso. Itulah cerita saya dan istri saya ya. Istri saya suka makan bakso, saya nggak suka makan bakso. Tapi saya berhasil memenangkan hatinya karena saya temenin dia makan bakso. Sekarang anak udah besar-besar, saya bilang udahlah sayang jangan keseringan makan bakso, itu nggak sehat juga. Ya, tapi masih temenin? Masih. Tapi anak-anak saya jadi ketagihan bakso gara-gara dia. Ya. Penyesuaian diri, ujungnya hubungan. Itulah prinsip daripada rumah Tuhan. Belajar tentang ini dan jangan hakimi teman-teman yang ada di sekitar kita. Ya, ini yang terakhir. Kemarahan Yesus yang paling besar bukan membalikan meja di Bait Allah. Kalau menurut saya bukan. Ini. Lukas 11 ayat 43. Lukas 11 ayat 43 sampai 46. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah ini artinya adalah woe. Celakalah ini bahasa aslinya adalah sebenarnya kata yang sangat berat, sangat kasar sekali, diterjemahkan oleh lembaga Alkitab menjadi kata yang di-downgrade jadi kata celakalah. Kalau mau diterjemahkan secara asli, akan keluar kata mati saja kamu. Siapa yang ngomong begini? Yesus. Mati saja kamu, celakalah kamu. Ya. Kamu suka duduk di terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang duduk di depan tenang-tenang aja, ini bukan buat kalian ya. Saya nggak boleh duduk di depan, ada firmannya loh. Bukan, ini orang Farisi ya. Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Ini bicara soal betul-betul tidak dihormati, karena kubur itu monumen loh. Itu dihormati, nggak bisa diinjak sembarangan. Ini enggak, seperti nggak dianggap gitu. Kenapa coba? Seorang di antara ahli-ahli Taurat menjawab dan berkata kepadanya, guru dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Perhatikan ayat 46. Tapi ia menjawab, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Gak pernah ada ayat di Alkitab yang mengatakan ada beban yang gak bisa dipikul. Gak pernah, kecuali ayat ini. Kuk yang kupasang ri, engkau tidak akan melewati ujian cobaan yang melebihi kekuatanmu. Dalam kelemahanmu kekuatanku nyata. Gak ada ayat seperti ini. Ada beban yang gak bisa dipikul. Apa itu? Ketika manusia menghakimi orang lain. Itu tugasnya Tuhan, bukan tugas kita. Tugas kita mengasihi. Tahun 2000, ada 12 anak-anak Ambon di rumah saya. Bekas kerusuhan Ambon. Kami mentor di rumah saya di Jakarta Pusat. Kami berikan mereka makan dan lain sebagainya. Selama mereka ada di situ 2 tahun, RT RW-nya aman. Curanmor gak ada. Karena mereka suka nyanyi-nyanyi pakai gitar di luar, serem-serem mukanya. Jadi curanmor yang mau nyuri motor, nyuri mobil ya ketakutan. Ini serem-serem banget ini anak-anak di sini. Tapi cinta Tuhan semua. Satu hari, ada satu anak yang anting-antingnya ada 16 di kepalanya. Tatonya dari ujung sini, pundak sampai kaki semua. Itu paling bandel tuh anak. Saya paling sering bawa dia ke pelayanan. Duduk sama saya di depan biasanya. Satu hari saya bilang ini, Nyong, pergi sana gereja. Nanti pulang jam 2 ketemu sama Beta di sini kita makan siang sama-sama. Iya bung. Pergi sana sendiri, pergi cari gereja lokal dekat-dekat sini dan cari kalau mereka ada komselnya, kelompok sel dan kamu tertanam di situ. Nah salahnya, anting-antingnya lupa dicopot semuanya. 16 kebanyakan, jadi ada nyantol-nyantol 1, 2 gitu mungkin ya. Terus salahnya juga nggak pakai tangan panjang, jadi tatonya kelihatan semua pakai tangan pendek ke gereja. Mana mukanya hitam gitu kok, jadi kan ngeri orang juga ngelihat. Dia masuk ke dalam gedung gereja. Masuk ke dalam gedung gereja ada bangku kosong di belakang. Di sebelah bangku kosong itu ada ibu-ibu, ada anak kecil, di sebelah anak kecil itu ada ibu-ibu. Dan lagi ketika dia masuk, dia langsung pikir bahwa itu bangku kosong itu punya dia. Karena di ujung, di belakang, dia senang banget dia lihat itu bangku. Jadi dia langsung berdiri di situ pelan-pelan. Waktu dia lagi berdiri di situ, sebelahnya anaknya, ada anak kecil, kemudian ada ibunya yang lagi menyanyi lagu ini. Kemurahanmu lebih dari hidup. Ibunya lagi nyanyi. Terus itu anak datang kan, anting masih ada, tatonya kelihatan. Muka gelap, muka serem. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kaget dong. Tuhan kenapa kau kirim penyamun di sebelah aku? Mungkin gitu rasanya. Dia langsung teringat bahwa di sebelahnya itu ada tas. Tasnya dia itu pasti kan ada handphone sama dompet yang paling berharga.
Lagi tengah-tengah nyanyi, kemurahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu. Tas diselamatkan, lebih dari hidup. Kemudian dia ingat anaknya, pindah. Anaknya dipindahin. Tas sudah selamat, anak sudah selamat, sekarang waktunya menyelamatkan diri sendiri. Kemurahan, sana, lebih dari hidup, pindah semua. Ini teman saya bingung, ini tas pindah, anak pindah, ibu pun pindah. Dia bingung ini kenapa? Dia lihat-lihat ke kanan ke kirinya, dia akhirnya sadar, oh takut sama saya. Dia nggak sempat duduk, tidak sempat duduk. Lagu belum habis, dia sudah pulang. Dia nangis di teras rumah saya. Dan waktu saya pulang jam 1:30 siang, itu dia lagi ngeraung-ngeraung nangis itu, jeleknya minta ampun nangisnya. Udah serem mukanya, anting-anting, tatoan nangis. Kenapa sih jelek banget sih nangisnya? Itu pembantu saya bilang, itu dari tadi loh Pak, nangis mulu Pak. Kenapa sih kamu? Sakit Bung, sakit. Sakit apa? Kamu dipukul orang? Enggak Bung, sakit apa? Gak bisa ngomong. Saya akhirnya makan, dia banyak makan 40 menit dia gak bisa cerita. Setelah selesai semuanya, dia sudah selesai nangis, baru di ujung dia cerita, dia ngomong begini, dan saya gak pernah lupa cerita dia. Dia cerita semuanya seperti saya ceritakan kepada teman-teman barusan. Dan saya bilang sama dia, saya juga marahin, kamu juga benar aja. Lain kali ya tutup dong itu tatonya. Orang juga takut lihat kamu, anting-anting copot dong kalau ke gereja. Gimana sih? Lupa Bung, lupa. Di ujung daripada kalimatnya dia bilang begini, Bung, beta cinta sama Yesus Bung, tapi beta benci Bung sama orang Kristen. Sedih saya. Di dalam gedung gereja ada penghakiman. India, mama saya ini India, papa saya Manado. Nah, makanya kayak begini kan bentuknya. India, saya pernah ke India. Saya sengaja ke sana mau lihat negara leluhur saya. Dominan agama Hindu, ya kan? India dulu itu ada yang namanya Gandhi, salah satu tokoh masyarakat yang luar biasa. Dia mau masuk ke dalam gereja, ditolak sama prajurit Inggris, kan jajahan Inggris. Dengan kata-kata begini, ini tidak sesuai sama kastamu yang masuk ke dalam orang-orang India yang kaya dan juga dengan orang-orang Inggris. Gandhi mengatakan begini, saya suka dengan pengajaran Yesus, tapi yang mengurungkan niat saya untuk mengikut Yesus adalah pengikut-pengikut Yesus. Yang mengurungkan niat saya untuk jadi orang Kristen adalah orang Kristen itu sendiri. Sedih saya. Jadi janganlah jadi rumah Tuhan yang eksklusif, gak bisa. Kita jadi eklesia, makanya di arti eklesia, arti gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Kita ibadah di tempat ini, ibadah yang sejati adalah kita melakukan firman di luar sana. Ibadah jalan terus. Rumah Tuhan dipertontonkan kepada dunia. Itu baru dahsyat, itu baru luar biasa. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.